Pernahkah kamu mendengar tentang seseorang yang menciptakan sistem keuangan revolusioner, tapi tak pernah muncul di hadapan publik? Tak ada wajah, tak ada suara, hanya nama samaran: Satoshi Nakamoto. Ia merilis Bitcoin di tahun 2009, lalu menghilang. Ya, menghilang begitu saja, tanpa jejak, tanpa pamit. Tapi idenya menggila, mengguncang seluruh dunia, menantang bank sentral, mengusik negara, membuka jalan bagi sebuah sistem keuangan tanpa penguasa. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia menghilang? Dan apakah dia akan kembali? Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah kenyataan paling misterius yang sedang terjadi dalam sejarah uang digital. Oke, sebelum dimulai, aku mau disclaimer dulu nih. Jadi, konten ini dibuat semata-mata untuk edukasi, bukan rekomendasi keuangan atau ajakan berinvestasi. Semua keputusan finansial harus disesuaikan dengan kondisi dan pertimbangan pribadi masing-masing. Tahun 2008, sistem keuangan dunia runtuh. Bank-bank kolaps. Rakyat kehilangan tabungan. Pemerintah mencetak uang bukan untuk rakyat, tapi untuk menyelamatkan bank. Di tengah kekacauan itu, muncul sebuah makalah. Hanya 9 halaman. Judulnya, Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Penulisnya, nama yang asing, nama yang tak pernah dikenal. Dialah Satoshi Nakamoto. Lalu pada 3 Januari 2009, blok pertama Bitcoin ditambang. Ini disebut Genesis Block. Dan di dalamnya ada pesan tersembunyi seperti ini. Pesan yang ditulis Satoshi di Genesis Block itu adalah headline news di koran The Times di London, Inggris. Pada hari yang sama kelahiran Genesis Block Bitcoin. Berita itu bicara tentang krisis dan bagaimana pada saat itu pemerintah Inggris bersiap menyelamatkan bank besar untuk kedua kalinya. Satoshi tidak menulis itu secara kebetulan. Ini bukan sekedar catatan waktu. Ini adalah pernyataan politik. Sebuah sindiran halus tapi tajam. Bahwa sistem ekonomi lama sedang sakit. Dan Bitcoin adalah bentuk perlawanan. Sebuah alternatif. Di saat dunia bergantung pada bank sentral, Satoshi menawarkan sesuatu yang berbeda. Uang tanpa pemerintah. Transaksi tanpa perantara, sebuah sistem kepercayaan tanpa perlu percaya siapapun. Tapi anehnya, atau justru disengaja, sang pencipta tidak pernah tampil ke publik. Tak pernah ada alamat, tak ada suara, tak ada wajah, hanya barisan tulisan dan jejak digital yang makin lama makin kabur. Hingga hari ini, kita masih tidak tahu apakah dia satu orang atau sekelompok orang? Apakah dia alien dari galaksi yang berbeda? Apakah dia AI dari masa depan? Apakah dia masih hidup atau sudah lama tiada? Semuanya tetap misteri sampai hari ini. Bitcoin adalah teknologi terbuka. Siapapun bisa melihat kodenya, tapi penciptanya justru tak terlihat. Sejak awal, Satoshi menggunakan nama samaran. Tak pernah menunjukkan wajah. Tak pernah bertemu siapapun secara langsung. Hanya email, hanya tulisan, lalu menghilang. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa seseorang menciptakan sistem keuangan revolusioner, lalu memilih untuk tidak dikaitkan dengan itu? Mungkin karena kerendahan hati, tak ingin jadi pusat perhatian. Tapi yang lebih mungkin, ini adalah strategi. Kemungkinan pertama, menghindari tekanan hukum dan politik.
Bitcoin secara langsung menantang kekuasaan bank sentral dan negara. Jika identitasnya terbongkar, konsekuensinya bisa sangat berbahaya. Kemungkinan kedua, menjaga fokus publik pada sistemnya, bukan pada sosok penciptanya. Karena jika publik tahu siapa dia, maka Bitcoin akan menjadi kultus, bukan protokol. Nilai Bitcoin akan tergantung pada orangnya, bukan teknologinya. Dan itu bertentangan dengan semangat desentralisasi. Kemungkinan ketiga, melindungi diri dari ancaman pribadi. Ketika uang triliunan dolar bergerak melalui sistem ciptaannya, Satoshi tahu bahwa kekuasaan bisa berubah menjadi ancaman. Dalam dunia di mana uang berarti kekuatan, maka tetap menjadi anonim adalah tameng terbaik. Maka, ia pergi, membiarkan ciptaannya hidup dan terus tumbuh tanpa pencipta. Semakin besar pengaruh Bitcoin, semakin kuat rasa penasaran dunia. Siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto? Sepanjang sejarahnya, ada beberapa nama yang sering dikaitkan. Siapa saja mereka? Pertama, Hal Finney, seorang programmer jenius. Orang pertama yang menerima transaksi Bitcoin langsung dari Satoshi. Ia juga dikenal sebagai early adopter dan kontributor awal proyek ini. Gaya penulisannya mirip, pengetahuannya mendalam. Tapi ia selalu menyangkal sebagai Satoshi. Dan ia wafat pada tahun 2014 karena penyakit ALS. Kedua, Nick Szabo, tokoh penting di dunia kriptografi. Ia menulis konsep BitGold jauh sebelum Bitcoin muncul. Banyak yang menganggap Bitcoin adalah kelanjutan ide-idenya. Gaya tulisannya nyaris identik dengan white paper Bitcoin. Tapi Szabo juga membantah. Ketiga, Craig Wright, nama paling kontroversial. Ia sendiri mengklaim sebagai Satoshi, tapi bukti-buktinya lemah. Banyak pakar menyebutnya hanya pencari panggung, bukan pencipta Bitcoin. Keempat, Dorian Nakamoto, seorang pria Jepang Amerika yang tinggal di California. Namanya kebetulan Satoshi Nakamoto. Ia sempat dikira sebagai sosok asli, tapi dengan tegas membantah, dan terbukti tidak terkait sama sekali. Selain mereka, ada juga beberapa orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Satoshi melalui email dan forum. Seperti Gavin Andresen, pengembang yang diberi kepercayaan oleh Satoshi untuk mengelola proyek kode Bitcoin dan berkomunikasi dengan komunitas developer. Atau Martti Malmi, developer muda Finlandia yang juga menerima Bitcoin langsung dari sang pendiri. Tapi dari semua teori, belum ada yang bisa membuktikan secara pasti. Satoshi tetap jadi bayangan, seolah ia memang ingin tidak pernah ditemukan. Dunia mempercayai uang, karena dunia tahu siapa yang mencetaknya. Ada bank sentral, ada negara, ada wajah di balik sistem. Tapi Bitcoin diciptakan oleh seseorang yang bahkan tidak pernah kita ketahui. Lalu, kenapa dunia tetap percaya? Karena Bitcoin tidak butuh wajah. Yang ia butuhkan adalah sistem yang tak bisa dibohongi, tak bisa dimanipulasi. Pertama, transparansi. Setiap transaksi di jaringan Bitcoin bisa dilihat publik, tak bisa diedit, tak bisa dihapus. Tidak seperti bank yang bisa menyembunyikan laporan atau mengganti data. Di Bitcoin, semuanya terbuka. Kedua, desentralisasi. Tidak ada pusat, tidak ada satu orang, satu lembaga, atau bahkan tidak ada satu negara yang bisa mengontrol Bitcoin. Tidak bisa dimanipulasi oleh bank sentral, tidak bisa dibekukan oleh pemerintah. Inilah kekuatan sekaligus ketakutan yang membuat sistem lama merasa terganggu. Ketiga, transaksi tidak diverifikasi oleh satu otoritas, tapi oleh ribuan node di seluruh dunia. Mereka tidak saling kenal, tidak saling percaya, tapi mereka hanya percaya pada protokol. Sistem ini menciptakan konsensus tanpa perlu pemimpin.
Di dunia finansial yang selama ini dikendalikan oleh segelintir elit, Bitcoin memberi janji baru. Sistem yang adil karena tidak bergantung pada manusia, yang berjalan karena logika, bukan karena kekuasaan. Maka, bukan sosok yang kita percaya, tapi sistem yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Bayangkan, jika suatu hari muncul seseorang dan ia mengatakan, "Akulah Satoshi Nakamoto, sang pencipta Bitcoin." Lalu tanpa banyak kata, ia membuktikannya dengan mengakses wallet legendaris yang berisi lebih dari 1 juta Bitcoin. Dunia pun terdiam, sunyi. Lalu, seluruh dunia percaya ia adalah Satoshi Nakamoto yang asli. Lalu, apa kira-kira yang akan terjadi? Kemungkinan pertama, euforia besar. Pasar akan meledak. Media akan menggila. Bitcoin mungkin meroket karena teka-teki terbesar abad ini akhirnya terjawab. Tapi di sisi lain, muncul ketakutan. Seluruh dunia memikirkan hal yang sama. Bagaimana jika Satoshi memutuskan menjual sebagian atau seluruh Bitcoin-nya? Itu bisa mengguncang pasar dan menciptakan volatilitas ekstrim. Harga bisa anjlok dalam hitungan jam. Dan yang lebih dalam lagi, kembalinya Satoshi bisa mengganggu narasi tentang netralitas Bitcoin. Orang bisa mulai bertanya, apakah Bitcoin benar-benar sistem tanpa pemimpin? Atau selama ini kita hanya menjalankan visi satu orang? Kekuatan Bitcoin justru datang dari ketiadaan pusat, dari kenyataan bahwa tidak ada sosok yang mengontrolnya. Kembalinya Satoshi bisa menjungkir balikan semua itu. Maka, sebagian orang berharap Satoshi tidak pernah kembali, karena misteri adalah pelindung, dan ketidakhadiran adalah kekuatan Bitcoin. Beberapa orang menyebut Bitcoin sebagai zero-sum game, artinya satu orang untung karena yang lain rugi, seperti judi. Tapi, benarkah begitu? Mari kita mulai dari definisi. Zero sum adalah permainan dengan total nilai tetap. Jika kamu menang 1.000, maka seseorang kehilangan 1.000. Tidak ada nilai baru yang tercipta, hanya perpindahan nilai. Argumen yang mendukung banyak. Dunia kripto seringkali dipenuhi spekulasi. Orang beli bukan karena paham teknologi, tapi karena takut ketinggalan atau FOMO. Banyak yang rugi karena ikut tren buta. Belum lagi skema rug pull, di mana proyek hilang dan uang investor ikut lenyap. Dalam skenario seperti itu, benar yang satu kaya karena yang lain bangkrut. Tapi itu bukan keseluruhan cerita. Bitcoin bukan sekedar koin digital. Ia adalah inovasi teknologi. Ia membuka jalan bagi sistem keuangan yang lebih terbuka, transparan, dan anti-sensor. Ia menciptakan nilai baru dari kepercayaan yang sebelumnya tidak mungkin tanpa pihak ketiga. Bitcoin juga membentuk ekosistem global, dari developer, miner, edukator, hingga pelaku usaha kecil. Banyak orang membangun dan menciptakan sesuatu dari teknologi ini. Dan bukan hanya itu, banyak investor memandang Bitcoin sebagai perlindungan dari inflasi atau inflation hedge, dan penyimpanan nilai jangka panjang atau store of value, mirip seperti emas digital. Mereka tidak berdagang harian. Mereka memegangnya bertahun-tahun sebagai bentuk pertahanan atas ketidakpastian ekonomi. Nilai tambah itu bukan zero. Jadi, apakah Bitcoin zero sum? Kadang iya saat kamu hanya melihat grafik dan harga jangka pendek. Tapi, jika kamu melihat infrastruktur, teknologi, ide, dan transformasi ekonomi yang ia picu, Bitcoin sama sekali bukan zero sum. Bitcoin mungkin justru lebih dari sekedar permainan angka. Siapa sangka, 2 kotak pizza bisa jadi penanda lahirnya ekonomi digital baru. Pada 22 Mei 2010, seorang programmer bernama Laszlo Hanyecz melakukan sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Ia membeli 2 loyang pizza Papa John's seharga 10.000 Bitcoin.
Transaksi ini jadi pembelian di dunia nyata pertama menggunakan Bitcoin. Dan itulah sebabnya tanggal 22 Mei dikenal sebagai Bitcoin Pizza Day. Orang yang menerima 10.000 Bitcoin itu adalah pengguna forum bernama Jeremy Sturtevant alias Jercos. Saat itu nilainya hanya sekitar $40. Tapi coba bayangkan kalau 10.000 Bitcoin itu disimpan hingga hari ini di harga rata-rata $120.000 per Bitcoin saat video ini dibuat, pizza itu sekarang bernilai 1,2 miliar US dollar. 2 loyang pizza yang bisa membeli pulau. Tapi cerita ini bukan soal untung atau rugi, bukan juga soal pintar atau bodoh. Ini tentang eksperimen kecil yang membuka jalan bagi perubahan besar. Ini tentang bagaimana ide bisa berubah menjadi sistem, dan sistem bisa mengubah dunia. Laszlo tidak pernah menyesal. Ia sadar saat itu Bitcoin butuh bukti bahwa ia bisa dipakai, dan 2 loyang pizza menjadi bukti sejarah. Di dunia yang haus akan kontrol dan otoritas, Bitcoin lahir dari keraguan, krisis, dan misteri. Tapi hari itu, transaksi 10.000 Bitcoin menjadi kenyataan. Mungkin kita memang tak akan pernah tahu siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto. Nama itu bisa siapa saja, atau tidak ada siapa-siapa. Tapi mungkin justru itu tujuannya sejak awal, agar dunia fokus, bukan pada sosok, tapi pada sistem. Bukan pada identitas, tapi pada ide. Karena saat satu orang punya kekuasaan, sistem jadi rapuh. Tapi saat sistem bisa hidup tanpa penciptanya, barulah ia layak disebut revolusi. Dan Bitcoin telah membuktikannya. Hari ini dunia tak lagi sama. Uang tak lagi harus datang dari bank. Transaksi tak lagi harus diverifikasi oleh otoritas. Semua berkat ide yang lahir dari krisis dan ditinggalkan tanpa jejak. Identitas bisa hilang, tapi ide yang kuat tak bisa dimusnahkan. Dan mungkin itu pesan paling dalam dari Satoshi, bahwa teknologi ini bukan milik satu orang, tapi milik seluruh dunia. Jadi, saat kamu mendengar nama Bitcoin, ingatlah, bukan tentang siapa yang menciptakannya, tapi mengapa ia diciptakan. Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.